Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah komputer dapat mengakses halaman web dan mengirim email menggunakan DHCP di jaringan lokal. Pada simulasi ini, saya menggunakan topologi sederhana yang terdiri dari dua PC, satu switch, satu router, dan satu server yang berfungsi sebagai DHCP, DNS, web server, dan mail server. Tujuannya adalah menunjukkan bagaimana komputer memperoleh IP otomatis, melakukan permintaan DNS, mengakses web, dan mengirim email. Pertama, saya mengonfigurasi router di interface Fast Ethernet 00 yang mengarah ke switch. Di sini kita masuk ke konfigurasinya, enable, configure terminal, interface Fast Ethernet 00, lalu masuk ke IP address 192.168.10.1, subnext maxnya 255.255.255.0, no shutdown, end. Nah, yang IP address ini akan menjadi gateway untuk semua perangkat. Selanjutnya, saya mengatur IP server di sini. Saya mengatur IP server. Ini statik ya, saya memasukkan IP address-nya 192.168.10.10. Nah, kemudian di tab service, saya mengaktifkan layanan HTTP, on, terus DHCP, on, lalu DNS, dan email. Nah, di DHCP, saya membuat pool name, server pool, dengan default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu DNS servernya 192.168.10.10. Start IP address-nya yaitu 192.168.10.100. Subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu di DNS, nah, saya menambahkan domain name-nya yaitu kampusupj.ac.id. Type-nya a-record, address-nya kita memakai address yang DNS server tadi 192.168.10.10. Lalu di HTTP ini kita buat on agar bisa mengakses melalui web server. Lalu email. Nah, di sini saya membuat dua akun mahasiswa dan dosen. Mahasiswa ini untuk PC yang 0, dosen ini untuk PC yang 1. Usernya mahasiswa, passwordnya 123, begitupun dengan yang dosen, sama usernya dosen, passwordnya 123. Domain name-nya saya buat kampusupj.ac.id seperti nama DNS tadi. Ini SMTP-nya kita buat on dan POP3-nya kita buat on. Nah, sudah. Di sini saya akan simulasi terlebih dahulu menggunakan web server di PC 0. Yaitu menggunakan DNS yang diterjemahkan ke IP nanti. kampusupj.ac.id. Di sini keluar Syscall Packet Tracer, welcome to Syscall Packet Tracer. Nah, ini sudah berhasil mengakses web dengan DNS yang diterjemahkan ke IP. Nah, lanjut, kita coba ping ke IP server. Ini ke DNS. Nah, reply. Nah, ini berhasil ping. Kita coba ping ke kampus PJ. Oke, berhasil. Oke, sudah. Karena sudah berhasil, di sini ping pengujian pingnya, akses webnya. Lalu kita lihat IP config pada PC. Nah, IP config ini saya buat di DHCP. Nanti yang otomatis akan mengambil data yang tadi kita sudah config di DHCP server. Nah, default gateway-nya sama DNS server sama. Dan di sini pun juga. Oke, lanjut kita coba email server. Tab desktop, email, compose, skip. Di sini configure mailnya yang ini, your name ini nama saya, email address-nya mahasiswa@kampusupj.ac.id karena tadi username-nya mahasiswa, domain name-nya kampusupj.ac.id. Incoming mail server dan outgoing mail servernya menggunakan DNS server yaitu 192.168.10.10. Username-nya seperti yang sudah dibuat tadi mahasiswa dan password-nya 123.
save, compose. Kita akan kirim ke email dosen. Nih, configure mailnya. Namanya saya beri nama Pak Jo. Email address-nya menggunakan username dosen. Domain name-nya kampusupj.ac.id. Incoming dan outgoing mail servernya menggunakan DNS server 192.168.10.10. Emailnya dosen at kampusupj.ac.id. Subjeknya tugas Cisco. Nah, berikut buat seperti ini. Lalu send. Nah, di sini ada pemberitahuan send sukses. Kita lihat di email dosen apakah berhasil. Nah, masuk. Ini ya, tugas Cisco. Lihat link itu presentasi simulasi Cisco. Oke, sudah berhasil semua. Web servernya berhasil. Email servernya berhasil. Nah, untuk proses jaringan yang terjadi di balik layar, termasuk protokol dan lapisan OSI yang terlibat di setiap tahap, saya menjelaskan pada PDF yang akan saya upload di Kalabar. Sampai sini saja penjelasan dari mengakses halaman web dan mengirim email menggunakan DHCP di jaringan lokal. Semoga penjelasannya mudah dimengerti. Terima kasih.